Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tubi'atini mahabbataka wa ma'rifatak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Burhanuddin, bisa dipanggil Hafiz. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini, saya dari Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu teman atau mahasiswa. Ya, nonton selanjutnya ya videonya next. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat ilmunya dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini di samping saya ada teman atau narasumber yang mau diwawancarai. Silakan perkenalkan namanya, terus di mana tempat tinggalnya, terus ada universitas mana, dan kuliah atau kerja atau gimana, silakan. Perkenalkan, sebelumnya saya Ali Burhanuddin. Saya mahasiswa sekaligus pekerja juga. Terus saya juga untuk saat ini tinggal di Rawamangun dan ngekos. Saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Ibnu Khaldun, dan juga saya bekerja di Universitas Ibnu Khaldun juga sebagai seorang humas. Jurusan apa kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi, tadi sudah saya jelaskan. Oh, tadi, oke. Ya, langsung saja ya dengan pertanyaannya. Yakni apa pentingnya sih mempelajari komunikasi gitu? Untuk ilmu komunikasi itu kan lebih kompleks gitu ya. Jadi ke semua bidang itu kita masuk. Dan di kehidupan ini kan kita bersosialisasi. Kita harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Itu sih yang utama itu. Apalagi di ilmu komunikasi itu kan kita banyak belajar hal tentang komunikasi. Kita juga belajar mengenai komunikasi persuasif, komunikasi antar budaya, komunikasi antar pribadi, komunikasi antar kelompok, dan lainnya. Dan kita juga di ilmu komunikasi ini saya tertarik karena menyangkut dengan tidak tertinggalannya dengan digital. Jadi selalu terupdate, selalu mengikuti digital yang berkembang di era saat ini. Apalagi era saat ini kan emang era digital ya. Iya, betul. Gitu. Oh, oke. Berarti tujuannya Kak Ali, panggil Kak Ali aja ya biar enak ya. Nah, tujuan Kak Ali itu masuk ke ilmu komunikasi yakni makin berpesatnya perkembangan di era digital, apalagi sosial media sekarang sudah banyak banget, perkembangannya sangat pesat. Iya, betul. Terus yang kedua, mengapa sih Islam memandang peran di media tersebut? Islam memandang media, itu menarik sih pertanyaannya. Kalau menurut saya, dengan peran Islam di media ini untuk mendakwahkan atau mensiarkan agama Islamnya itu tidak hanya monoton, hanya di masjid, tidak hanya di lokasi-lokasi pengajian, tapi juga kita bisa di media sosial seperti saat ini kita bicara bisa melalui kamera, terus kita upload di Instagram, kita upload di Facebook, kita upload di TikTok, dan itu semua orang, semua kalangan bisa mendengar, bisa melihat, bisa mempelajari dengan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan melalui media sosial tersebut. Ya, betul sekali pandangan dari Kak Ali, yakni Islam tuh memandang media sebagai sarana untuk menyebarkan informasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Islam. Terus selanjutnya yang ketiga, kenapa kita bisa menggunakan komunikasi untuk membangun kesadaran sosial? Menurut kalian kayak gimana?
Di ilmu komunikasi itu ada namanya komunikasi persuasif, yaitu di mana cara kita berkomunikasi menyampaikan ke seseorang agar seseorang itu terpengaruhi oleh komunikasi persuasif itu. Jadi kita belajar cara mempengaruhi seseorang biar mengikuti apa yang kita sampaikan, dia menerimanya dengan baik. Misalkan saya menyampaikan tentang pentingnya sholat. Nah, dengan adanya komunikasi persuasif, pesan itu tuh tersampaikan. Jadi audiens yang mendengar akan menerimanya dengan baik, terus dia melakukannya dan oh ternyata sholat itu penting gitu. Oh, berarti dapat yang saya simpulkan yakni komunikasi bisa membantu menyampaikan pesan dan moral. Terus penting juga untuk membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang saat ini atau isu-isu sosial. Terus, iya betul. Yang keempat selanjutnya, bagaimana sih kita bisa mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam di komunikasi era digital? Lebih ke di era digital saat ini, lebih ke kita apa ya namanya? Lebih mudah untuk menyampaikan komunikasinya itu. Apalagi di era digital ini semuanya kan seperti yang tadi saya sampaikan, semua orang itu menggunakan media sosial dan melek akan digital gitu. Jadi semua informasi itu ada di digital itu tersebut, ada di sosial media, entah itu ada di Google, apalagi sekarang kan ada AI juga gitu ya. Jadi semua informasi ada di situ, kita tinggal bertanya gitu sih. Oh, berarti kita sekarang nih sudah sangat pesat banget, apalagi sudah dimudahkan lagi dengan AI. Apalagi kalau misalkan kita malu atau introvert atau kita misalkan mau nyebar kajian Islam, itu kan bisa lewat AI, lewat video-video AI gitu kan. Terus bagaimana sih kita bisa mengatasi kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut, Kak? Oh, itu kalau di ilmu komunikasi namanya noise ya. Mungkin kalau ada kesalahpahaman tentang komunikasi yang kita sampaikan kepada audiens ya, mungkin kita harus lebih memahami lagi seseorang gitu. Ada yang namanya komunikasi sosiologi komunikasi, yaitu di mana kita bisa memahami seseorang ini, bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada seseorang. Soalnya kan seseorang itu antar individu itu kan berbeda ya. Iya, betul. Cara mereka memandang sesuatu. Jadi kita harus mengerti, misalkan cara saya menyampaikan ke Hafiz ini harus bagaimana nih, karena kita tahu Hafiz itu orangnya seperti ini, seperti ini. Agar komunikasi yang kita berikan kepada orang itu tersampaikan dengan jelas dan dipahami oleh mereka. Oke, berarti kesimpulannya yang tadi Kak Ali menjelaskan, yakni kita harus mendengarkan dengan baik, terus bertanya kalau misalkan kita tidak jelas, atau kita bisa menggunakan bahasa yang jelas dan efektif. Tadi yang bisa disingkat itu tadi noise ya, yang pertama kali Kak Ali sebutkan. Terus yang keenam, apa sih contoh komunikasi yang dapat memperkuat hubungan antara orang tua dan anak? Orang tua dan anak. Kan sering banyak tuh saling diskomunikasi antara orang tua dan anaknya tuh, salah menyampaikan informasi atau bagaimana? Oh iya. Untuk komunikasi antara orang tua dan anak sih sebenarnya itu di zaman sekarang ini kan orang tua tuh kurang memahami sikap anaknya itu sendiri. Jadi kedepannya itu untuk agar komunikasinya itu tersampaikan dengan baik, kita tuh harus bisa memahami si anak ini maunya apa. Jangan selalu kayak memandang karena kita ini anak kecil, terus si orang tua ini kayak apa sih, tahu lu kan masih kecil gitu. Itu kan emang jadi merasa si anak ini gak mau nih menyampaikan apa yang dia rasain ke orang tuanya. Jadi kayak percuma nih gue nyampein kayak gini, juga percuma nyampein apa yang gue rasain ke orang tua gini. Gue pasti cuman bilang apa sih, tahu apa sih anak kecil gitu. Jadi menurut saya
lebih saling memahami, terus menerima storytelling dari anaknya gitu, biar tidak ada miskomunikasi, biar sama-sama saling memahami gitu sih. Jadi kita nanti kita suatu saat nanti kita menjadi orang tua nih, kita harus mendengarkan dengan baik dan memberikan perhatian dan berbicara dengan bahasa yang santun agar anak tersebut tidak tidak malu lagi atau memberikan informasi lagi kepada orang tua. Tidak malu pokoknya. Dan si anaknya ini jadi berani untuk bercerita apa yang dia rasain gitu ke orang tuanya. Kalau misalnya kayak gitu kan biasanya kan kalau kita bilang ke orang tua takutnya diceramahin atau itu kan ngomel-ngomelin lah panjang lebar. Iya betul. Oke, selanjutnya yang ke-7, apa sih peran komunikasi dalam meningkatkan kesadaran intelektual? Untuk meningkatkan kesadaran intelektual ya, itu penting banget sih ilmu komunikasi. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, karena ilmu komunikasi itu kan selalu update dengan hal-hal terbaru, apalagi intelektual. Mengenai pembelajaran yang baru, apalagi di era digital saat ini kan selalu terupdate. Pokoknya di era digital ini komunikasi itu sangat penting banget, apalagi untuk pendidikan ya. Gitu. Jadinya kesimpulannya tadi komunikasi yakni bisa membantu menyampaikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran intelektual bagi kita sendiri khususnya. Terus yang ke-8, apa sih perbedaan antara komunikasi persuasif dan manipulatif? Untuk komunikasi persuasif, kalau komunikasi persuasif itu bagaimana kita bisa mempengaruhi apa yang kita sampaikan ke orang lain itu didengar, terus tersampaikan, jadi mempengaruhi orang itu. Misalkan kita menjual handphone, nah cara mempersuasif seseorang itu bagaimana? Nah orang kan pengen melihat handphone, dia tertarik, kayaknya pengen handphone itu dah. Nah kita sebagai penjual kita harus menawarkannya dengan cara, oh kakak boleh ini handphone ini kameranya itu seperti kamera Canon gitu. Terus untuk RAM-nya juga sangat besar, bisa memuat aplikasi apa aja. Dan pokoknya bisa mempengaruhi seseorang. Jadi orang itu ketika mendengarkan apa yang kita sampaikan dia terpengaruh. Terus akhirnya dari keterpengaruhan itu jadi tindakan. Misalkan dia yang tadinya cuma mendengarkan terus oh iya ternyata seperti itu ya. Nah yang akhirnya dia membeli barang tersebut. Itu namanya komunikasi persuasif yang mempengaruhi seseorang. Kalau untuk komunikasi manipulatif itu tuh lebih cenderung ke ada negatif ada positifnya juga sih. Soalnya kalau manipulatif itu kan seperti mengajak seseorang ke hal yang kurang baik juga, seperti itu. Jadi komunikasi persuasif itu menggunakan cara etis dan hormat, sedangkan komunikasi manipulatif itu menggunakan cara yang tidak etis dan tidak hormat. Betul. Nah, yang ke-9, bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi untuk membangun kesadaran, toleransi dan keragaman? Untuk komunikasi agar kesadaran itu sih lebih cenderung ke komunikasi persuasif itu ya. Jadi kita harus menyampaikannya dengan jelas, terus gampang diterima oleh orang lain, gitu sih. Berarti tadi pakai komunikasi persuasif ya. Nah itu bisa menyampaikan pesan-pesan positif tentang pentingnya menghormati perbedaan dan pendapat, serta membangun kesadaran akan toleransi dan keragaman. Pertanyaan terakhir nih kali ini, bagaimana kita bisa menggunakan komunikasi untuk membangun kesadaran emosional? Untuk membangun kesadaran emosional ya, mungkin lebih cenderung ke kita menggunakan empati gitu ya. Jadi
agar orang lain itu bisa merasakan. Terus komunikasi yang kita sampaikan itu tersampaikan melalui mengenai hati seorang yang kita tuju, mengenai audiens para pendengarnya gitu sih. Agar lebih efektif juga, biar orang bisa merasakan apakah yang kita sampaikan ini berita tentang duka atau tentang kebahagiaan gitu sih. Oh, berarti kita menyampaikan informasi dan pengetahuan itu dengan cara pengolahannya untuk meningkatkan kesadaran emosional tersebut. Jadi dalam kesimpulannya tadi banyak sekali tadi tentang komunikasi persuasif, terus komunikasi manipulatif, terus kita bagaimana caranya tadi sudah diberikan contohnya kepada Kali. Tadi merupakan pakai handphone juga untuk menyimpulkan atau untuk menjelaskan kembali untuk hal tersebut. Ya, terima kasih kepada saudara Kali yang sudah meluangkan waktunya. Ya, terima kasih banyak ya Kali ya. Iya, aman, sama-sama. Ya, makasih ya. Oke, siap. Ya, Makasih. makasih banyak ya. Ya, itulah tadi wawancara bersama teman saya atau saudara namanya Ali Burhanuddin yang sudah memberikan tadi wawasan atau penjelasan yang sangat singkat, padat dan jelas yang bisa kita mengerti. Dan mohon maaf apabila tadi saya menyampaikan perkataan atau pertanyaan kepada audiens, tolong mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.